Ada pepatah mengatakan untuk menjaga kesehatan, jagalah organ hati liver terlebih dahulu. Kalimat ini benar-benar merupakan nasihat emas. Jika kondisi hati baik, racun dapat dikeluarkan, darah menjadi bersih, dan pembuluh darah tidak mudah tersumbat. Masalah tingkat tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi pun dapat terkendali dengan baik. Jika hati sehat, mata akan berbinar, semangat terjaga, makan terasa nikmat, dan tidur pun nyenyak. Bagi teman-teman lansia, inilah definisi kehidupan masa tua yang berkualitas tinggi. Lalu bagaimana cara merawat organ hati? Apakah harus mengonsumsi banyak suplemen mahal atau obat tonik? Jangan terburu-buru. Dalam video hari ini, saya Dr. Agus Setiawan akan mengungkap 5 jenis makanan umum yang dijuluki sebagai raja detoksifikasi hati. Makanan-makanan ini terlihat biasa, harganya terjangkau, tetapi kemampuan mereka dalam merawat dan melindungi hati benar-benar kelas 1. Mengonsumsinya seminggu sekali dapat membantu menyehatkan hati, membuang racun, dan membersihkan pembuluh darah. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan pada saluran sehat itu menyenangkan ini dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa mendatang. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang lain. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai topik hari ini, 5 jenis makanan raja detoksifikasi hati. 1. Akar gobo burdok, niubang. Yang pertama adalah akar gobo. Mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang belum terlalu akrab dengan makanan ini, tetapi jika Anda sering menonton drama Jepang atau pergi ke restoran Jepang, Anda pasti pernah melihatnya. Akar gobo ini pada zaman dahulu adalah bahan pangan sekaligus obat yang asli dan berkhasiat. Kemudian tanaman ini menyebar ke Jepang dan dianggap sebagai harta karun oleh orang Jepang, dimakan setiap hari, bahkan setiap kali makan. Mereka memberinya julukan yang sangat mentereng, yaitu ginseng dari timur. Lihatlah betapa tingginya penilaian tersebut. Sekarang ginseng dari timur ini mulai kembali populer di meja makan masyarakat kita. Mengapa ia bisa disebut ginseng dari timur? Dan bagaimana ia bisa membantu detoksifikasi hati kita? Mari kita lihat keajaiban akar gobo. Akar gobo memiliki 2 senjata andalan, artein glikosida gobo dan lignin. Racun dalam tubuh kita ibarat sampah yang menumpuk dari waktu ke waktu, beberapa bersembunyi di sudut-sudut yang sulit dibersihkan. Artein ibarat pasukan pembersih. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, ia bisa menemukan racun-racun ini dengan sangat akurat, membungkusnya dan membersihkannya keluar. Yang lebih hebat lagi, saat membersihkan sampah ia tidak bekerja kasar seperti membongkar rumah, melainkan sangat lembut. Sedangkan lignin ini lebih luar biasa lagi. Penelitian modern menemukan bahwa ini adalah zat aktif anti kanker yang sangat baik. Hati kita setiap hari memproses begitu banyak racun sehingga mudah diserang dan terluka. Jika dibiarkan lama, sel-sel bisa mengalami perubahan buruk. Lignin ini ibarat memakaikan baju pelindung pada sel-sel hati kita. Sambil membantu membersihkan racun, ia juga memberikan nutrisi pada sel hati yang rusak untuk perbaikan dan pemulihan. Jadi, bisa dibilang makan akar gobo sama dengan melakukan pembersihan besar-besaran pada hati, sekaligus memberinya nutrisi. Metode perawatan hati 2 arah ini sangat hebat, bukan? Lalu, bagaimana cara makan akar gobo agar efeknya maksimal? Berikut saya rekomendasikan 2 cara paling sederhana dan efektif. Cara pertama, metode sehat ala pemalas teh akar gobo. Ini adalah cara termudah, sangat cocok bagi teman-teman yang sibuk bekerja atau tidak suka memasak. Anda bisa pergi ke supermarket atau toko obat herbal untuk membeli akar gobo yang sudah diiris dan dikeringkan. Pilihlah yang berwarna kuning telur dan berbau harum alami. Jangan beli yang warnanya menghitam atau berbau apek. Setiap hari ambil segenggam kecil sekitar 6 hingga 10 gram atau 7,8 keping, masukkan ke dalam botol minum tumbler Anda, lalu seduh langsung dengan air mendidih. Tutup rapat dan diamkan selama 10 hingga 15 menit. Teh yang dihasilkan akan berwarna kuning keemasan dan memiliki aroma wangi yang khas. Anda bisa meminum air ini dan menyeduhnya berulang kali sampai rasanya hilang.
Kuncinya adalah konsistensi. Minumlah setidaknya 1 atau 2 kali seminggu. Dalam jangka panjang Anda akan merasa tubuh menjadi sangat ringan, bersih, beban hati berkurang, dan sampah di pembuluh darah bersih. Ini sangat membantu menstabilkan tiga tinggi. Cara kedua, masakan rumahan lezat tumis akar gobo daging iris, sup tulang akar gobo. Jika membeli akar gobo segar, Anda bisa mengerik kulit luarnya menggunakan punggung pisau atau sabut pembersih kawat secara perlahan. Tidak perlu mengupas terlalu tebal karena banyak nutrisi berada di dekat kulitnya. Kemudian potong memanjang seperti korek api atau potong menyudut rolling cut. Akar gobo yang sudah dipotong mudah teroksidasi dan menghitam. Jadi sebaiknya siapkan mangkuk berisi air garam atau air yang ditetesi sedikit cuka, lalu rendam potongan tersebut di dalamnya. Potongan akar gobo bisa ditumis bersama irisan daging sapi atau ayam dan wortel. Tambahkan sedikit kecap asin dan gula. Rasanya asin manis dengan tekstur renyah sangat cocok dimakan dengan nasi. Atau buatlah sup akar gobo. Masukkan beberapa potong akar gobo ke dalam sup iga atau sup ayam. Sup yang dihasilkan tidak hanya bebas rasa berminyak, tetapi juga memiliki aroma segar. Akar gobo akan menyerap lemak dalam sup, membuat sup lebih enak dan lebih sehat. Tips hangat, Dr. Agus akar gobo memiliki sifat dingin. Saat membuat sup, Anda bisa menambahkan 2 iris jahe untuk menyeimbangkan sifat dinginnya. Ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. 2. Lobak putih by Luobo. Setelah membahas akar gobo, mari kita bicara tentang lobak putih. Ada pepatah mengatakan, makan lobak di musim dingin, makan jahe di musim panas, tak perlu dokter untuk meresepkan obat. Lobak putih ini di kalangan masyarakat sering disebut sebagai ginseng kecil. Ini menunjukkan betapa tingginya status sayuran ini. Apa kebaikan lobak putih untuk hati? Sebenarnya, kemampuan terbesar lobak putih adalah detoksifikasi, khususnya menetralkan racun alkohol. Banyak teman-teman yang mungkin saat muda sering minum alkohol karena tuntutan pekerjaan atau pergaulan. Sekarang setelah tua, meski sudah jarang minum, kadang saat kumpul keluarga atau perayaan, sulit menghindari minum sedikit. Namun fungsi hati kita menurun seiring bertambahnya usia, sehingga kerusakan akibat alkohol pada hati menjadi lebih besar. Alkohol yang masuk ke perut akan berubah menjadi zat jahat bernama asetaldehyda. Zat ini sangat beracun bagi sel hati dan merupakan biang kerok penyebab sirosis hati alkoholik. Nah, lobak putih ibarat seorang master penawar alkohol. Di dalamnya terkandung berbagai enzim dan vitamin yang dapat mempercepat penguraian dan metabolisme asetaldehyda, mengubahnya dengan cepat menjadi asam asetat yang tidak beracun, lalu dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, beban kerja dan kerusakan pada hati menjadi sangat berkurang. Jadi jika nanti ada acara makan-makan, Anda bisa meminum segelas jus lobak putih mentah, tambahkan sesendok madu dan aduk rata sebelum atau sesudah minum alkohol. Minuman penawar ini tidak hanya membuat Anda tidak terlalu menderita keesokan harinya, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi hati Anda. Selain melindungi hati, lobak putih juga ahli dalam menangani masalah tiga tinggi yang paling dikhawatirkan teman-teman parubaya dan lansia. Lobak putih adalah makanan rendah kalori dan tinggi serat yang memberikan rasa kenyang. Serat pangan yang kaya di dalamnya ibarat sikat kecil yang menyikat kelebihan lemak di usus kita, membantu mengontrol berat badan dan memperlambat kenaikan gula darah setelah makan. Selain itu, lobak putih mengandung unsur kalium yang membantu menyeimbangkan natrium dalam tubuh yang baik untuk menstabilkan tekanan darah. Jadi menghadirkan lobak putih di meja makan Anda adalah investasi kesehatan yang pasti menguntungkan. Lalu bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Hari ini saya merekomendasikan satu menu, sup lobak putih tahu. Menu ini seolah dibuat khusus untuk teman-teman parubaya dan lansia. Lobak putih membersihkan panas dan racun, sementara tahu kaya akan protein nabati berkualitas tinggi yang bisa memperbaiki sel hati serta sangat rendah kalori. Perpaduan keduanya, rendah kalori tinggi, protein tinggi serat, sangat disukai oleh hati dan pembuluh darah. Cara membuatnya, langkah 1. Siapkan bahan. Pilih 1 buah lobak putih segar yang terasa berat dan berkulit halus. Siapkan 1 blok tahu putih tahu Cina atau tahu air potong kotak-kotak. Siapkan beberapa iris jahe dan sedikit daun bawang yang diiris tipis. Langkah 2, rebus sebentar, blanching lobak. Ini langkah penting yang sering diabaikan. Potong lobak menjadi kotak-kotak.
Didihkan air, masukkan potongan lobak rebus selama 1,2 menit. Langkah ini menghilangkan rasa langu, pedas lobak, dan membuat sup lebih manis dan jernih. Angkat dan tiriskan. Langkah 3, mulai memasak. Panaskan sedikit minyak di panci tumis jahe hingga harum. Lalu tuangkan air mendidih, harus air mendidih agar kuah sup menjadi putih susu dan gurih. Setelah air mendidih, lagi masukkan lobak yang sudah direbus tadi. Ubah ke api sedang kecil, tutup panci dan masak sekitar 15 menit. Langkah 4, tambahkan tahu. Saat sumpit bisa menembus lobak dengan mudah, tandanya lobak sudah lunak. Masukkan potongan tahu perlahan. Lanjutkan memasak dengan api kecil selama 5,10 menit agar tahu menyerap rasa sup. Langkah 5, bumbui dan sajikan. Terakhir, tambahkan sedikit garam dan sedikit merica bubuk sesuai selera. Jangan tambahkan bumbu yang terlalu rumit, nikmati rasa aslinya. Taburi dengan daun bawang, matikan api. Semangkuk sup lobak putih tahu yang hangat dan harum pun siap. Di musim hujan atau dingin, meminum sup ini akan menghangatkan tubuh dari ujung kepala sampai kaki, membuat perut nyaman dan hati ternutrisi. Tips hangat Dr. Agus Lobak Putih bersifat dingin. Teman-teman yang sedang mengonsumsi ginseng atau obat herbal tonik penghangat, sebaiknya tidak makan lobak putih di waktu bersamaan, karena dapat menetralkan khasiat obat memecah qi. Bagi yang limpa dan lambungnya lemah serta dingin, jangan terlalu banyak makan lobak mentah. Jika dimasak matang tidak masalah. 3. Akar kuju root. Gegen akar kuju adalah akar dari tanaman merambat. Bentuknya terlihat kering seperti potongan kayu, tetapi jangan remehkan dia. Dalam pengobatan tradisional ini adalah harta karun yang terkenal, terutama dalam melindungi hati dan pembuluh darah, jantung, otak, kardiovaskular, cerebrovaskular. Jika lobak putih adalah master penawar, maka akar kudzu adalah musuh bebuyutan bagi perlemakan hati fatty liver dan kerusakan hati akibat alkohol. Akar kudzu memiliki komponen inti bernama daijin. Zat ini mirip dengan fungsi lobak putih tapi lebih kuat. Ia bisa meningkatkan aktivitas enzim pengurai alkohol di dalam hati secara signifikan, membuat alkohol cepat keluar sehingga mengurangi waktu alkohol merusak hati. Jadi bagi teman-teman yang berisiko terkena penyakit hati alkoholik, akar kudzu adalah penolong yang sangat baik. Zaman sekarang banyak orang sakit hati bukan karena alkohol tapi karena makan enak lemak. Ini disebut perlemakan hati. Flavonoid dalam akar kudzu dapat membantu mengatur metabolisme lemak, mencegah lemak menumpuk berlebihan di hati. Bayangkan dia sebagai polisi lalu lintas yang memerintahkan tubuh, jangan tumpuk minyak di gudang hati, segera kirim ke tempat yang membutuhkan untuk dibakar. Kemampuan lain akar kudzu yang sangat dihargai medis modern adalah perlindungannya terhadap pembuluh darah, jantung, dan otak. Ini sangat berarti bagi lansia. Ada komponen bernama puerarin. Zat ini adalah ahli perbaikan sirkulasi mikro. Apa itu sirkulasi mikro? Itu adalah pembuluh darah rambut kapiler di ujung-ujung tubuh kita. Saat tua pembuluh kecil ini mudah tersumbat, menyebabkan tangan, kaki kesemutan, pusing, pandangan kabur, bahkan kekurangan suplai darah ke otak. Puerarin bisa membuat pembuluh darah kecil ini lebih lancar, aliran darah lebih mulus, serta mengirimkan oksigen dan nutrisi yang cukup ke otak dan jantung. Akar kudzu juga membantu menurunkan tekanan darah dengan cara merelaksasi pembuluh darah yang tegang. Saat pembuluh darah rileks, tekanan darah otomatis turun. Maka tak heran banyak obat herbal penurun tensi mengandung ekstrak akar kudzu. Jadi akar kudzu ibarat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Melindungi hati sekaligus menjaga jantung dan otak. Lalu bagaimana cara mengonsumsinya? Cara 1, resep klasik teh akar kudzu kulit jeruk. Ini adalah resep pasangan emas untuk menguatkan limpa dan hati. Mengapa dipasangkan akar kudzu melindungi hati dan pembuluh darah, tapi sifatnya dingin? Sedangkan kulit jeruk mandarin kering cenpi, sifatnya hangat, bisa melancarkan energi qi, menguatkan limpa, dan menghilangkan lembab. Banyak masalah hati sebenarnya berkaitan dengan lemahnya pencernaan limpa dan tingginya kelembapan tubuh. Cenpi mengatasi masalah ini, caranya beli irisan akar kudzu kering dan cenpi di toko obat. Ambil takaran yang sama, misalnya 10 gram akar kudzu dan 10 gram cenpi. Masukkan ke dalam gelas seduh dengan air mendidih, tutup dan diamkan 15 menit. Teh ini rasanya asam segar dengan aroma wangi, sangat cocok diminum setelah makan atau sore hari. Cara 2, solusi cepat bubuk akar kudzu. Sekarang banyak dijual bubuk akar kudzu murni.
Pastikan membeli yang murni tanpa tambahan warnanya putih bersih dan berbau tanaman segar. Ada trik menyeduhnya. Jangan langsung pakai air mendidih, nanti menggumpal. Larutkan dulu 1,2 sendok bubuk dengan sedikit air dingin, biasa sampai larut. Setelah itu tuangkan air mendidih yang sangat panas sambil terus diaduk cepat. Bubuk akan berubah menjadi bubur kental yang bening seperti kristal. Anda bisa tambahkan madu atau remahan kacang. Ini bisa jadi sarapan atau camilan sehat. Tips hangat Dr. Agus, karena akar kuju punya efek menurunkan tekanan darah dan gula darah, serta melebarkan pembuluh darah. Yang jelas ada 3 golongan yang harus hati-hati. Orang yang tekanan darah aslinya sudah rendah, hipotensi, orang yang sedang minum obat penurun tensi atau obat diabetes, konsultasi dulu ke dokter agar dosis tidak tumpang tindih dan menyebabkan drop. Orang dengan perut, lambung yang dingin, karena sifatnya mendinginkan. 4. Gandum kuda buckwheat, kiaomai. Setelah membahas herbal, mari bicara tentang makanan pokok. Nasi yang kita makan setiap hari juga bisa merawat hati jika dipilih dengan benar. Hari ini saya perkenalkan Dewa Pelindung dari jenis biji-bijian gandum kuda buckwheat. Mungkin teman-teman berpikir, itu kan cuma biji-bijian kasar, rasanya tidak seenak nasi putih. Wah, Anda meremehkannya. Dalam dunia biji-bijian, gandum kuda adalah juara umum nutrisi. Banyak orang di daerah panjang umur menjadikannya makanan pokok sehari-hari. Manfaat gandum kuda untuk hati berasal dari kandungan nutrisinya yang kaya, terutama niacin vitamin B3. Fungsinya ibarat pelumas dan bahan bakar untuk mesin tubuh kita. Metabolisme tubuh, termasuk fungsi detoksifikasi hati, membutuhkan berbagai enzim. Nah, niacin adalah komponen inti dari banyak koenzim penting. Memberikan cukup niacin sama dengan menginjak pedal gas pada sistem detoksifikasi hati, membuatnya bekerja lebih cepat dan efisien membuang sampah tubuh. Penelitian modern menemukan dibandingkan beras putih dan tepung terigu, gandum kuda unggul di berbagai aspek. Protein lebih unggul, mengandung asam amino esensial, terutama lisin yang sangat kurang pada beras dan terigu. Kaya elemen mikro, kandungan vitamin B, zat besi dan seng zinc lebih tinggi. Ini onderdil penting bagi mesin tubuh. Manajer gula darah super ini sangat penting bagi lansia. Gandum kuda memiliki indeks glikemik rendah, gula darah naik perlahan dan stabil, tidak melonjak tajam seperti makan nasi putih. Ini sangat baik untuk melindungi fungsi pankreas dan menstabilkan gula darah. Cara mengonsumsinya, pedoman gizi menyarankan makan 50,150 gram biji-bijian kasar per hari. Cara paling mudah nasi campur gandum kuda. Ini metode yang paling saya sarankan. Kulit gandum kuda agak keras. Jika dimasak langsung bersama beras saat beras sudah lunak, gandum kuda mungkin belum matang. Triknya rendam biji gandum kuda dengan air hangat selama 2,4 jam sebelum dimasak agar menyerap air. Untuk permulaan, gunakan rasio beras gandum kuda 4:1. Lama-kelamaan bisa ditingkatkan jadi 3:1 atau 2:1. Campurkan gandum kuda yang sudah direndam dengan beras yang sudah dicuci, masukkan ke rice cooker, tambahkan air sedikit lebih banyak dari biasanya, lalu masak. Hasilnya nasi yang pulen tapi ada tekstur kenyal dan aroma khas. Nutrisi meningkat drastis. Cara lain mie gandum kuda soba. Bisa dibuat mie kuah hangat atau mie dingin yang segar. Pilihan yang sangat sehat. Tips hangat Dr. Agus gandum kuda, tinggi serat. Bagi yang pencernaannya lemah atau pernah operasi usus, lambung jangan makan terlalu banyak sekaligus. Lakukan bertahap. Sifatnya dingin. Jika perut terasa tidak nyaman, kurangi porsinya. Mulai hari ini jangan hanya makan nasi putih polos, tambahkan sang juara gandum kuda agar hati Anda ikut senang. 5. Prem hitam umeboshi, wumei, dark plum. Jangan remehkan buah kecil keriput berwarna hitam ini. Ia bukan hanya bahan minuman sari buah prem asam sour plum drink di musim panas. Dalam pandangan medis ini adalah buah nomor 1 penguat hati. Keajaibannya terletak pada asam menutrisi hati, mengunci energi vital. Dalam teori kesehatan tradisional, seperti yang tertulis di kitab Kaisar Kuning, rasa asam masuk ke hati. Makanan asam memiliki hubungan paling erat dengan hati, berfungsi menutrisi dan mengikat astringen. Hati bertugas melancarkan energi, tapi jika terlalu lancar, ibarat pintu yang terbuka terlalu lebar dan tak bisa ditutup orang, jadi mudah emosi, gelisah, dan energi tubuh terbuang percuma. Rasa asam ekstrem dari prem hitam berfungsi menutup pintu, itu menjaga energi vital agar tidak bocor.
Rasa asamnya juga merangsang kelenjar pencernaan, meningkatkan penyerapan makanan. Jika pencernaan baik sampah di usus berkurang, racun berkurang, dan beban detoksifikasi hati pun ringan, asam organik di dalamnya juga membantu hati bekerja lebih kuat. Jadi saat Anda merasa sangat lelah setelah begadang, tidak enak badan setelah minum alkohol, atau mulut terasa pahit karena panas dalam di hati, makanlah sedikit prem hitam, Anda akan merasa jauh lebih nyaman. Fungsi lain yang terkenal adalah menghasilkan cairan tubuh menghilangkan dahaga. Ini bukan sekadar air liur. Cairan tubuh jengge adalah fondasi nutrisi bagi organ kulit dan rambut. Lansia sering mengalami kekurangan cairan tubuh. Mulut kering, kulit gatal, mata kering. Prem hitam adalah suplemen cairan tubuh yang hebat. Cara terbaik mengonsumsinya. Minuman prem hitam gula batu resep kuno yang disempurnakan. Ini bukan minuman kemasan, tapi kita buat sendiri. Bahan prem hitam Wumei kering sekitar 9 gram, 3,4 butir. Buah Hawthorn Sancha kering 9 gram, bagus untuk melancarkan darah dan pencernaan. Gula batu secukupnya. 1 gram garam. Kenapa garam? Dalam medis, rasa asin bisa melunakkan gumpalan dan menuntun obat masuk ke ginjal, serta menyeimbangkan rasa manis agar tidak bikin enek, panas, dalam. Cara membuat cuci bersih, prem hitam dan Hawthorn, lalu rendam dengan air hangat selama 30 menit. Tuang semua bahan beserta air rendamannya ke panci, tambahkan air bersih secukupnya. Didihkan dengan api besar, lalu kecilkan api tutup panci dan rebus perlahan selama 30,50 menit sampai aroma asam manis memenuhi ruangan. Terakhir masukkan gula batu dan 1 gram garam, aduk hingga larut. Matikan api, bisa diminum hangat atau dingin. Tips hangat Dr. Agus sangat asam. Orang dengan sakit maag, tukak lambung jangan minum saat perut kosong. Bisa mengikis gigi, sebaiknya kumur air putih setelah minum. Jika sedang flu, demam, atau batuk berdahak, jangan konsumsi dulu. Karena sifatnya mengunci, menahan takutnya penyakit malah tertahan di dalam tubuh dan susah sembuh. Penutup rangkuman. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah membahas 5 makanan raja, detoksifikasi hati akar, gobo lobak putih, akar kuju gandum kuda, dan prem hitam. Apakah Anda sudah mencatatnya? Mari kita ulas singkat agar mudah diingat. Ingin bersih-bersih hati dan pembuluh darah, minum teh akar gobo. Habis makan enak, minum alkohol, atau ingin yang segar, buat sup lobak putih tahu. Peduli tekanan darah dan lemak darah, coba teh akar kuju kulit jeruk. Ingin gula darah stabil, tambahkan gandum kuda pada nasi Anda. Merasa lelah dan mulut kering, rebus minuman prem hitam Hawthorn. Merawat hati itu tidak sulit, bukan harta karun ini ada di pasar. Harganya murah, tapi imbalannya adalah kesehatan masa tua yang tak ternilai. Terakhir, saya Dr. Agustiawan punya 4 poin penting yang lebih krusial. Daripada sekadar makan apa, pikiran adalah obat hati terbaik. Marah melukai hati, kurangi marah, kurangi cemas, perbanyak senyum. Bicaralah dengan pasangan atau teman, jalan-jalan, dengarkan musik. Hati yang gembira melancarkan aliran energi hati. Makanan untuk menjaga, bukan mengobati. Semua yang saya jelaskan adalah untuk pencegahan dan pemeliharaan. Jika Anda sudah didiagnosis dokter memiliki penyakit hati, hipertensi, atau diabetes, wajib ikuti saran dokter, minum obat teratur, dan kontrol rutin. Makanan ini hanya pendamping, jangan dibalik posisinya. Segala sesuatu harus seimbang. Makanan baik pun jika berlebihan akan jadi beban. Saran makan seminggu sekali adalah agar Anda memasukkannya ke dalam variasi menu, bukan memakannya setiap hari secara obsesif. Kuncinya adalah gizi seimbang. Jaga mulut, gerakan kaki. Hindari makanan berminyak goreng dan alkohol berlebih. Lakukan olahraga ringan setiap hari seperti jalan santai, senam, atau tai chi untuk melancarkan darah. Sekian berbagi kita hari ini di saluran sehat. Itu menyenangkan. Semoga kelima Raja Detox ini bisa menjadi tamu rutin di meja makan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, suka, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda agar kita semua sehat bersama. Silahkan tulis di kolom komentar tips menjaga kesehatan hati versi Anda atau topik apa yang ingin Anda ketahui selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.